Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini kita akan menganalisis partai dari Garry Kasparov yang sangat menarik, di mana dia bermain melawan Vladimir Kramnik. Di partai ini kita melihat bahwa Kasparov benar-benar merupakan pemain catur terbaik di zamannya. Oke, kita lihat partainya. Kasparov memulai permainan dengan pion D4 dan Vladimir Kramnik membalas kuda F6, C4, lalu dilanjutkan E6. Kasparov mengembangkan kuda ke F3 dan Kramnik memainkan C5, mencoba menukar pion sayap dengan pion pusat putih yang berharga. Kasparov membiarkan dan memainkan G3 untuk fianchetto gajahnya. Di sini hitam memulai pertukaran pion makan pion dan putih merebutnya kembali dengan kuda. Kemudian menteri C7 yang menyerang pion. Kasparov tidak membela pion tersebut dan malah memainkan kuda C3 dengan ide jika menteri mengambil, maka E4 akan memenangkan tempo di tengah dengan menyerang menteri sambil memperkuat petak sentrum. Setelah itu putih akan memperoleh serangan yang kuat dengan gajah F4 dan kuda yang dapat ke B5 untuk menguasai petak lemah C7. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Kramnik memainkan pion A6, menghentikan kuda yang dapat ke petak B5. Putih melanjutkan gajah G2 dan baru sekarang hitam memainkan menteri makan pion. Setelah gajah putih tidak lagi di diagonal ini, putih memang ketinggalan satu pion, tapi sebagai imbalannya ia memiliki kecepatan dalam pengembangan berupa 3 perwira, bandingkan dengan hitam yang baru mengembangkan 1 perwira kecilnya. Sedangkan menteri hitam malah rawan ancaman untuk kerugian tempo. Kasparov melakukan rokade dan Kramnik mengeluarkan kuda ke C6, menawarkan pertukaran kuda. Kasparov yang ingin menyimpan lebih banyak perwira di atas papan, dia lebih memilih memundurkan kuda ke B3. Dilanjut hitam mendorong pion D5. Kasparov mengembangkan gajah ke F4 dan ini sekaligus mengosongkan petak C1 untuk ditempati benteng dalam upaya menyerang menteri. Inilah dahsyatnya putih ketika dia ketinggalan 1 pion tapi unggul jauh secara perkembangan. Di posisi ini hitam terpaksa menggeser menterinya dari file C ke petak B4. Bisa dibilang sekarang akibat mengambil pion beracun tadi, sekarang semua langkah-langkahnya adalah langkah darurat tanpa sempat melakukan perkembangan. Kasparov benteng E1 merencanakan dorongan pion E4 yang akan membuka posisi untuk melakukan pengembangan yang lebih jelas. Kramnik gajah E7 persiapan rokade, putih mendorong pion E4. Sekarang hitam tidak boleh mendorong pion D4 untuk menghindari pertukaran, karena putih akan memiliki gerakan yang menakjubkan kuda D5 yang menyerang menteri dan mengancam garpuan ke petak C7. Apabila pion mengambil, setelah pion merebut kembali, pion mengancam kuda sambil membuka benteng yang membelah file E. Selain itu ada ancaman lain pion ke D6 yang akan mendapatkan kembali perwira yang hilang. Oke, kita kembali ke permainan. Jadi pion hitam D5 ini dalam banyak tekanan. Karena itulah Kramnik tidak punya pilihan lain selain menerima pertukaran. Kasparov memainkan gajah C7, langkah cerdik yang membatasi ruang gerak menteri hitam dengan ancaman pion A3 yang menjebak menteri. Apabila menteri ke C4, maka datang ancaman gajah F1 dan menteri akan benar-benar terperangkap. Karena itulah Kramnik memutuskan dorongan pion E3, membuka jalan keluar untuk menteri. Hitam mengembalikan 1 pion yang diambil, putih mengambil dengan benteng, dan ini memberi tempo hitam melakukan rokade. Pion H3 mengontrol petak G4 dari menteri hitam yang dapat ke sana, membangun kembali ancaman pion A3 untuk menjebak menteri, sehingga hitam memainkan kuda A7, memberikan petak pelarian untuk menteri. Sebagai efeknya, kuda menjadi semakin pasif. Kasparov memindahkan benteng ke C1 untuk mengamankan kendali atas file C, dan hitam melompatkan kuda ke B5, menawarkan pertukaran kuda. Putih memainkan A3, mengancam menteri. Hitam kuda makan kuda, sambil kuda ini mengancam menteri. Putih merebut kembali dengan benteng, lalu menteri ke A4 yang sekarang melakukan pakuan kuda yang di belakangnya ada menteri. Menteri ke C1, menteri hitam akhirnya mundur ke D7 dan putih memindahkan gajah ke E5.
merencanakan infiltrasi ke baris 7 dengan bentengnya. Hitam menanggulangi dengan kuda D5 yang mengawal petak C7 dan akan menggarpu benteng. Kasparov benteng E ke D3 yang memaku kuda, tapi Kramnik tetap kuda makan benteng. Apabila benteng makan menteri, maka kuda akan ke E2 melakukan skak dan menggarpu menteri, dan bahkan hitam akan berbalik memenangkan permainan. Karena itulah di sini di partai aslinya Kasparov menteri makan kuda, putih mempertahankan serangan pada menteri hitam. Tidak itu saja, putih juga membuat formasi baterai yang menyerang pion G7. Lalu menteri ke B5 dan gajah makan pion G7. Gajah meledak dan membuka pertahanan raja hitam. Sekarang hitam bisa saja memindahkan bentengnya, tapi putih akan terus-menerus memiliki peluang menyerang dan akan menjadi perjuangan bagi hitam untuk bertahan. Jadi hitam bersedia mengorbankan menteri untuk ditukar dengan benteng dan gajah putih. Menteri makan benteng, setelah menteri balik makan, raja makan gajah. Hasilnya putih sekarang memiliki sedikit materi untuk membangun serangan. Hitam masih memiliki dua benteng yang sepadan dengan menteri putih, tetapi kondisinya masih pasif. Kasparov memainkan gerakan tajam agresif kuda C5, menambah penyerang ke pion B7. Hitam bisa saja mengambil dengan gajah, tapi putih akan mengambilnya kembali dengan menteri C3, dan raja hitam akan kehilangan sepasang gajahnya, terutama pembela petak-petak gelapnya yang lemah, sehingga hitam memindahkan benteng ke D8, menteri E3, lalu benteng B8 yang mempertahankan pion B7. Tapi ini sebuah kesalahan besar. Bisakah sobat catur semua menemukan apa kesalahan yang barusan diperbuat hitam? Apa langkah kemenangan putih selanjutnya? Ya, langkah yang dimainkan Kasparov, menteri E5, sebuah sekak dan menggarpu ke benteng, sehingga setelah raja ke H6, menteri makan benteng. Hitam berjuang mati-matian dengan mengambil kuda, tapi putih sekarang tetap unggul dan posisi raja hitam yang terbuka. Putih akan kembali memenangkan materi yang lebih. Menteri C7 menyerang ganda ke benteng dan gajah. Benteng D1 skak, raja H2, dan hitam merebut pion putih F2. Sekarang putih bisa saja merebut gajah hitam C8, tapi ini sebuah kesalahan besar, karena hitam akan membuat game menjadi draw dengan skak abadi yang dimulai dengan skak dengan gajah ke G1, kemudian bolak-balik membukanya kembali gajah. Dan di sini Kasparov menemukan langkah kemenangan di saat-saat terakhir. Menteri F4, skak sambil menyerang gajah. Di posisi ini Kramnik menyerah karena ia sadar akan kehilangan perwira lagi. Tentu saja Kasparov tidak makan gajah ini, tapi ia mengincar materi yang lebih besar, yaitu benteng. Misal raja ke G7, maka menteri G4 skak dan mendapatkan benteng. Atau raja ke H5, maka menteri F3 tetap mendapatkan benteng. Kualitas permainan Kasparov terlihat jelas saat ia dengan percaya diri menggerogoti materi lawan secara perlahan-lahan menggunakan kekuatan posisi dan wawasan taktisnya untuk meraih kemenangan. Kemahiran Kasparov ditunjukkan di partai ini dengan pemahamannya yang mendalam membaca posisi. Jawaban asal otak video kemarin, kuda G5. Apabila menteri mengambil, maka benteng makan benteng, putih menang materi. Jika benteng makan benteng, maka benteng mengambil G6, benteng melakukan skak, raja ke G7, kuda melakukan skak, raja bergeser, menteri C1, G5, dan kuda makan benteng. Putih akan memenangkan materi. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.